Seperti biasa, kita akan mulai hari Senin kita dengan beberapa kabar terbaru seputar gear fotografi dan videografi. Dan gua harap ini bisa membuat kalian semakin produktif di minggu ini. Informasi pertama berasal dari Sony Alpha Rumor yang mengatakan bahwa kamera mirrorless full frame terbaru Sony A7 Mark IV itu akan hadir tanggal 21 di bulan Oktober ini. Kameranya sendiri terdengar cukup menarik secara spesifikasi yang dirumorkan. Katanya dia akan membawa sensor baru berukuran 33 megapiksel, mampu merekam 4K 30p oversampled dari 7K atau 7K, lalu 4K 60 oversampled dari 4,8K dengan mode Super 35 dengan bit depth mencapai 10 bit for 22, membawa full size HDMI dan full articulating screen atau vari-angle. Tapi sayangnya kabar ini hanya rumor aja dan saran dari gua jangan terlalu berharap banyak karena kita belum tahu apa-apa sebelum Sony benar-benar merilis produknya. Dan kalau benar dia bakal launch di tanggal yang diprediksi dengan spek yang akurat juga, gua akan sangat salut. Apalagi dengan spek tersebut, kalau bener kamera ini bakal jadi kamera yang sangat menggoda untuk pasar pengguna yang cukup luas atau cukup general. Karena kamera A7 memang dari dulu tidak terlalu spesifik foto atau video, tapi memakan keduanya. Layaknya A7 Mark III kemarin. Informasi kedua lagi-lagi berkaitan dengan Apple iPhone 13 Pro. Informasi yang biasanya cukup menyulut emosi kita-kita kaum mendang-mending gitu kan. Jadi walaupun setahu gua format ProRes belum secara resmi tersedia, ada beberapa YouTuber yang mendapatkan akses untuk mencicipinya dengan bantuan dari para developer aplikasi Filmic Pro. Salah satu yang gua tonton adalah Michael Tobin atau Mikhail Tobin. Ya pokoknya namanya kayak gitu, dan dia memberikan banyak sampel shot dari format ProRes yang ada di iPhone 13 Pro. Hasilnya as expected terlihat sangat bagus, tapi yang gua tahu hasil dari kamera iPhone untuk videonya memang udah bagus. Dan gua pun berpikir, lalu apa gunanya ProRes? Sampai akhirnya di video tersebut dia memberikan comparison side by side dan dari format biasanya dan juga yang ProResnya, dan ternyata perbedaan kualitas yang diberikan itu sangat signifikan. Mungkin perbedaan itu nggak bakal terlalu kelihatan di video gua ini karena videonya Michael berarti melewati beberapa kompresi karena gua download dan tampilin lagi ke kalian sampai tayang di video ST ini. Jadi kalau kalian mau lihat yang jelasnya silahkan kalian cek aja video aslinya yang linknya udah gua siapin ada di deskripsi juga, atau bisa kalian tinggal klik aja di sana. Mungkin kalau bisa gua kasih card. Dan ya, hasilnya emang mantep parah. Tapi ada satu pertimbangan lagi yang perlu diperhatikan, yaitu ukuran filenya yang sangat besar. Bahkan video A-roll-nya doi, si Michael Tobin itu yang punya durasi total 20 menit, itu punya ukuran file 84,5 GB untuk A-roll-nya. Wow. Lalu dia bilang dia ngumpul-ngumpulin footage buat tes dan terkumpul itu sekitar 160 GB data video, dan itu nggak termasuk A-roll-nya, itu cuma ngumpul-ngumpulin video buat ngetes ProRes-nya doang. Itu sangat besar dan file tersebut fun fact udah nggak muat di iPhone 12 gue yang cuma 124 GB atau 120, gue lupa, 128 betul. Dan berapa kapasitas memori yang kita pakai untuk A-roll ini, Ska? 32 GB. 32 GB. Untuk A-roll dari kamera ini gitu. Untuk video yang kalian tonton sekarang memori kita di situ 32 GB. Tapi ya tetap lah, buat gua kapabilitas perekaman high quality codec gini membuat gua cukup tertarik buat coba, dan ini memberikan gambaran betapa advance-nya teknologi smartphone saat ini. Andaikan aja iPhone ini udah USB Type-C. Selanjutnya Canon baru aja meluncurkan sebuah lensa dengan tampang yang sangat unik. Ini adalah lensa fisheye 5,2mm f2.8 yang ditujukan untuk pembuatan konten-konten virtual reality. Jujur ini agak membingungkan buat gua karena gua kira untuk membuat konten VR atau konten-konten 3D stereoscopic image gitu ya, kita perlu merekam ke dua sensor yang berbeda, sedangkan di sini lensanya aja yang bercabang, sedangkan direkam ke sensor yang sama dalam satu kamera. Kayaknya kata-katanya agak aneh, tapi kalian nangkep lah ya maksud gua.
Tapi ya mungkin nanti kita akan coba. Kita belum tahu cara kerjanya gimana, tapi gue cukup tertarik buat cari tahu dan coba kalau dapat kesempatan. Tapi buat kalian yang tertarik buat beli, tapinya kok banyak ya? Tapi buat kalian yang tertarik buat beli, lensa ini dibanderol seharga 2.000 US dollar. Kalau kalian ada budgetnya, silahkan dicoba aja gitu. Al mau coba nggak Al? Lu tahu nggak lensanya? Mau. Tahu lo. Oke. Terakhir ada informasi terbaru dari Fujifilm yang belum lama ini merilis firmware besar untuk beberapa jajaran kameranya. Dan highlight yang menarik adalah dukungan untuk merekam format 12-bit Blackmagic RAW video via HDMI. Cuman ada beberapa tapi yang cukup signifikan di sini. Yang pertama, dia hanya berlaku untuk GFX 100 dan GFX 100S. Which is kita nggak punya dan mungkin buat beli juga agak berat gitu ya. Dan tapi yang kedua di sini, ini hanya bisa dilakukan bila external recorder kalian adalah recordernya Blackmagic. Jadi nggak akan bisa kalau kalian pakai Atomos kayak kita. Jadi ya itu informasi yang menarik aja, cuman kita pun nggak bisa buat coba. Tapi cukup menarik karena selama ini gua kira recorder cuma Atomos gitu. Dan sekarang Blackmagic mengambil langkah yang agak ekstrim untuk bisa memberitahu orang-orang kalau mereka juga punya recorder gitu. Oke, paling segitu aja buat beberapa informasi di episode Shutter News kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian terhadap informasi terbaru seputar alat-alat produksi konten kreatif. Itu aja. Gue Erwin, di sana ada Ska yang menggerakkan skripnya, lalu ada Al yang mengoperasikan kamera, dan seperti biasa, jangan lupa untuk berkarya.